18 lagi, 16 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Arfian RP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan apa itu algoritma gradient descent dan cost function. Saya tahu rumusnya, tapi nggak tahu hubungannya dengan regresi. Mohon pencerahan. Oke, paling gampang sih gini. Saya paling gampang pakai gambar ya. Oke, saya kasih. Oke, jadi kalau kita punya garis kayak gini, oke, persamaannya adalah Y sama dengan AX plus B. Oke, di sini adalah sumbu Y, sini sumbu X. Nah, A itu gradient. Jadi slope-nya dia itu A. B-nya adalah titik potong antara Y dengan pada saat X sama dengan 0. Nah, ini B di sini. B-nya tuh di sini. Jadi Y sama dengan B pada saat X sama dengan 0. Beres ya. Jadi ini urusannya beres nih. Yang urusan gradient adalah A ini. Gradient descent adalah bagaimana cara mencari A secara descending. Descending tuh makin lama makin kecil. Jadi kalau gradient, ini contoh garis yang salah. Saya kasih garis yang salah. Bisa nggak ya? Oh, ini nggak bisa diganti ininya. Jadi ini misalnya kita laginya, ini datanya titik-titik kayak gini lah ya, titik. Harusnya kita dapat yang ini. Cuman waktu pertama kali nyoba kita salah dulu kan pasti. Jadi garisnya seperti ini, gradiennya salah. A-nya terlalu positif. Oke, nanti dia salah lagi, bisa salah kayak gini juga ya. Ini A-nya terlalu negatif. Oke, jadi nanti dia naik turun atau dia turun dapat yang ini, nanti dia turunin pelan-pelan. Dia descending, A-nya di descending sampai dapat yang benar. Beres ya? Kira-kira di dasarnya kayak gitu. Jadi bagaimana nilai A itu kita turunkan sampai dapat A yang benar, dan errornya ini error antara nilai Y yang hasil pengukuran dengan Y yang dari garis model, itu nilai errornya paling dikit. Oke, jadi kita nyari error paling dikit kan, antara hasil pengukuran dengan model harus dicari error seminimal mungkin. Nah, sekarang kita coba lihat gambarnya yang paling gampang. Jadi error tadi cost function tuh error ya. Cuman istilahnya cost function, padahal error. Parah deh. Nah, ini gradient descent. Jadi paling gampang tuh gini. Nah, ini dia. Ini gradiennya masih positif nih di sini. Ini gradien positif. Kemudian dia turunin pelan-pelan, cekrek. Jadi ini algoritma yang nurunin. Dia coba. Oke, ini errornya, ini cost function tuh error ya. Errornya masih gede nih, kita turunin. Error masih gede lagi, turunin. Tapi perhatikan ininya turunnya yang pertama cepat, nanti lama-lama pelan. Jadi descent-nya itu incrementalnya nggak konstan. Tadinya waktu kalau di sini errornya masih gede banget, turunnya gede sampai dia dapat minimum cost. Cost itu error ya, error paling kecil. Oke, jadi dia dapat minimum cost. Akhirnya kalau di sini ya udah cost paling kecil dia dapat A yang benernya. Beres ya. Ini fungsi error nih. Ini errornya dia. Ini errornya. Oke. Nah, kenyataan hidupnya nggak semudah itu sih. Kenyataan hidupnya kayak gini. Kenyataan hidupnya data itu nggak linear. Jadi akan banyak tempat minimal error seperti ini. Kadang-kadang kita dapat di sini, kadang-kadang dapat di sini. Jadi ada yang minimum, super minimum, ada yang minimum tapi nggak minimum banget.
Jadi kalau algoritmanya salah, dia dapat minimum yang salah sih sebenarnya. Gitu ya. Oke, nah ini dapat yang salah. Harusnya dapat yang ini, dapatnya yang ini gitu ya. Eh, ini bisa jalannya bisa muter-muter kayak gini, akhirnya dapat dapat minimum di sini gitu ya. Banyak yang lucu-lucu loh kalau lihat kayak gini. Ntar ada yang lucu lagi nggak? Nah ini minimum bisa banyak, bisa dapat minimum di sini, bisa dapat minimum di sini. Kalau ini ya jelas minimum cuma satu kalau yang di sini, tapi yang ini bisa ada beberapa minimum loh. Jadi data kita kacau sih sebenarnya. Nah ini paling enak lihat ya. Ini kelihatan. Jadi dia waktu ini nih cost function, ini apa yang benernya ya. Jadi bisa aja kita dapatnya minimumnya di sini, cekrek. Stop dia kalau di sini stop. Algoritmanya stop. Dia akan berpikir bahwa itu minimum yang benar, padahal minimum yang benarnya yang di sini. Jadi model kita bisa salah sih sebenarnya. Jadi ini harus dicoba-coba bener, banyak nyoba-nyoba sih sebenarnya. Oke. Jadi gradient descent kira-kira cara kerjanya gini. Kalau Anda cari rumusnya kelihatan banget error yang jadi fungsi utama nanti error function sih. Oke. Kalau makanya kita pakai stokastik. Stokastik itu dibikin random, tak 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 tak. Bisa dia loncatnya ke sini loh, ceklek loncat. Jadi loncat sini nanti pindah lagi, cekrek cekrek cekrek, akhirnya dapat yang ini. Jadi kalau loncatnya tidak terlalu stokastik, dia akan dia ngikutin yang ini doang. Kalau dia stokastik, ini ada stokastiknya kan, stokastik gradient descent, SGD. Stokastik dia random, tek 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 tek, supaya sebisa mungkin dapat minimum yang global minimum, bukan yang lokal minimum. Kalau global minimum ya udah bener, dapat banget dia. Kayak gini perlu stokastik nih. Kalau yang cuma kayak gini aja ya mau stokastik mau nggak stokastik ya dapat, karena cuma ada satu. Kalau banyak puyeng kepala dulu urusannya. Oke. Nah ini kalau ini banyak nih, ada beberapa nih puyeng tuh. Kalau ini cuma satu mah gampang ceritanya. Ya udah gitu aja sih intinya. Nanti kalau lihat rumusnya mau horor lah, rumusnya kayak gini. Ini dia bandingin antara apa data, Y itu datanya, sama pakai model. H0 kan gradiennya ya, kasih X-nya, kita lihat ini errornya berapa. Nah ini kita berusaha supaya errornya makin minimal gitu, kira-kira gitu doang sih. Ada lagi nggak ya? Udah. Jadi cost atau loss ini ya error aja sih sebenarnya. Deh, itu aja sih. Nah ini slope-nya. Kalau udah ngelihat kayak gini, udah sering-sering lihat, udah ya, oh sama aja, oh sama aja. Oke, gitu. Jadi regresi itu berusaha nyari model A dan B-nya tadi ya, supaya cost-nya minimal. Oke, gradient descent adalah cara nyarinya. Tapi kita biasanya pakai stokastik gradient descent sih, bukan gradient descent doang. Stokastik, jadi rada random dulu, tek 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 tek, tek random A-nya supaya dapat global minimum. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan buat Mas Arfian.